Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Masyitoh dari kelas 1 PAIB non-reguler di Institut Agama Islam Al-Qadiriyah Jember. Saya dari kelompok 7 yang terdiri dari Muhammad Ruslan, Sita Masyitoh, dan Ahmad Agus Syauki Masuri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bishr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah Amir bin Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Itu adalah nama kepanjangan atau nama asli dari Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Nama Al-Asy'ari merupakan nisbat terhadap Asy'ar, nama seorang laki-laki dari suku Qahtan yang kemudian menjadi nama suku dan tinggal di Yaman. Dari suku Asy'ar ini lahir seorang sahabat terkemuka dan dikenal sangat alim, sehingga termasuk salah satu fuqaha di dalam kalangan sahabat Nabi SAW, yaitu Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, yang dilahirkan pada 22 tahun sebelum Hijriah dan wafat pada tahun 40 Hijriah atau 665 Masehi. Al-Imam Al-Asy'ari merupakan salah satu tokoh kaum muslimin yang sangat populer dan memiliki reputasi yang jelas. Dia bukan tokoh kontroversial dan bukan tokoh misterius yang perjalanan hidupnya tidak diketahui orang, lebih-lebih berkaitan dengan hal penting seperti yang kita bicarakan ini. Dari Mu'tazilah ke Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengikuti aliran Mu'tazilah hingga berusia 40 tahun. Namun kemudian setelah sekian lama menjadi tokoh Mu'tazilah dan tidak jarang mewakili gurunya Abu Ali Al-Jubai dalam forum-forum perdebatan, akhirnya Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah dan kembali menjadi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut data sejarah yang disampaikan oleh para ulama seperti Al-Hafidz bin Asakir Al-Dimashqi, ada dua hal yang melatar belakangi perpindahan Al-Asy'ari dari Mu'tazilah ke Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, yaitu ketidakpuasan Al-Asy'ari terhadap ideologi Mu'tazilah yang selalu mendahulukan akal tetapi tidak jarang menemukan jalan buntu dan mudah dipatahkan dengan argumentasi akal yang sama. Ketidakpuasan Al-Asy'ari tersebut dapat dilihat dengan memperlihatkan beberapa hal, antara lain riwayat yang menyatakan bahwa sebelum Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah, dia tidak keluar rumah selama 15 hari. Kemudian aktivitas baru setelah menjadi Sunni. Pada saat Al-Asy'ari mengikuti aliran Mu'tazilah, aktivitasnya banyak diisi dengan mengarang kitab-kitab yang membela ajaran Mu'tazilah, dan tidak jarang dia mewakili gurunya Abu Ali Al-Jubai dalam forum-forum perdebatan menghadapi tokoh-tokoh di luar Mu'tazilah. Kini setelah Al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah dan pindah ke Ahlussunnah wal Jamaah, aktivitas intelektualnya semakin bertambah padat. Al-Asy'ari mengisi hari-hariannya dengan mengajar teologi di Masjid Jami' kota Basrah yang dipenuhi kaum pelajar dari berbagai penjuru. Di samping itu, aktivitasnya juga diisi dengan menjawab berbagai pertanyaan yang datang dari berbagai daerah. Al-Asy'ari juga mengisi aktivitasnya dengan mendatangi majelis-majelis ahli bid'ah dan melakukan perdebatan dengan mereka, suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh ulama Sunni dan sebelumnya. Dan di sini alasan Al-Imam Al-Asy'ari mencabut mazhabnya. Pelajaran pemikiran Al-Imam Al-Asy'ari melalui 3 fase perkembangan dalam hidupnya. Yang pertama, fase ketika Al-Asy'ari mengikuti faham Mu'tazilah dan menjadi salah satu tokoh Mu'tazilah hingga berusia 40 tahun. Yang kedua, fase di mana
Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah dan merintis mazhab pemikiran teologisnya dengan mengikuti mazhab Ibn Kullab. Ketiga, fase di mana Al-Asy'ari keluar dari mazhab yang dirintisnya yang mengikuti mazhab Ibn Kullab dan kembali ke mazhab salaf yang saleh atau Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menulis karangannya yang berjudul Al-Ibanah an Ushul Ad-Diniyah. Baiklah, sekian dari sedikit penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.